Selamat sore Pak Marco. Apa kabar? Sehat-sehat? Suara saya Kabar terdengar? baik Pak. Selamat berbuka puasa ya teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman Iya, yang sudah berbuka puasa ya. Saya rasa kayak sekarang jamnya sudah nih ya, sudah pada berbuka puasa nih. Semoga oke. teman-teman selamat menikmati. Bu Ellen, thank you for joining kita pada sore menjelang malam ini. Sepertinya Terima malam kasih sudah mengundang saya Pak Marco. Pak ini Marco ini suaranya agak kecil ya, Pak Marco. kecil, kecil suara saya. Iya, iya Kalau suaranya Pak begitu Marco gimana? kecil. Gini gimana? Cukup atau masih kurang? Em, Teman-teman gimana? Suara Pak Marco udah cukup oke belum ya? Sebelum kita mulai hari ini saya akan bahas tentang saham-saham yang ini udah ada nih laba bersihnya 2 digit di kuartal 1 ini. Nah, sebelumnya nih ya teman-teman, suara Pak Marco udah lancar belum ya? Udah jelas belum? Bentar, Kalau tidur dari dong. teman-teman udah oke sih, masih kurang ya? Bu Oke, Ellen, gimana ya Pak. keadaannya sehat? Baik-baik Pak Marco. Gitu ya. Ya, semoga kita senantiasa sehat ya di tengah kondisi seperti ini, Bu Ellen. Bu, Iya. hari ini sesuai dengan judulnya, kita mau bahas terkait dengan berbicara nyaman dan berkah di pasar modal syariah. Kita akan juga ngomong bicara perkembangan perusahaan-perusahaan atau mungkin situasi market. Ya, kita tahu masyarakat para viewer tahu Bu Ellen adalah salah seorang praktisi pasar modal di Indonesia yang sudah malang melintang, yang sering memberikan ulasan-ulasan dan tentunya pada malam hari ini juga banyak yang nungguin pembicaraan percakapan kita pada malam hari ini. Izinkan saya nanya-nanya dulu ke Bu Ellen, nanti baru gantian. Boleh nggak? Siap, siap Bu, Komandan. oke, Ya. gini, ini ada beberapa yang udah DM ke saya. Langsung dia beritanya gini, tolong ditanyain dong kepada Bu Ellen gitu. Oke, saya bantuin tanya. Pertanyaannya gini Bu Ellen, di tengah kondisi pandemik sekarang, ya, pertama, IHSG ini arahnya mau kemana sih sebenarnya? Kalau dari sisi sudut pandang Bu Ellen ya, IHSG arahnya mau Oke. kemana? Dan nih orang-orang ini banyak yang investor pemula Bu Ellen. Banyak yang jujur aja, baru aja masuk ke dalam pasar modal, tapi kayak langsung bingung menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi baru masuk, Hmm. wah tiba-tiba kok kondisi udah begini. Gimana Bu Ellen pandangannya? Oke, ya jadi teman-teman yang baru aja masuk, terus kondisi seperti saat ini, itu saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat nih. Kenapa? Karena untuk beruntung banget gitu ya. Jadi kalau Ah. teman-teman masuknya kondisi 2018, 2019 kemarin itu kondisi yang menurut saya ya gitu-gitu aja gitu ya. Peluangnya bahkan kalau buat investing jangka panjang itu dapetin saham-saham murah discounted susah banget. Mungkin peluangnya kalau waktu itu buat trading aja kalau buat saya. Tapi sekarang teman-teman mau investasi, mau trading tuh bisa banget saham-sahamnya murah banget gitu. Nah ini udah boleh saya jawab belum nih Pak IHSG atau mau disela dulu yang lain? Oh ya, kebetulan tadi Bu Ellen ngomong soal jangka pendek trading ataupun investor gitu ya. Nah, kebetulan juga ada yang nanya nih, artinya mungkin bisa di-combine jawabannya. Situasi seperti ini tuh seorang investor pemula khususnya gitu ya, lebih baik jangka pendek atau jangka panjang ya di tengah kondisi yang masih fluktuatif seperti ini? Silakan Bu Ellen. Hmm. Kalau Anda masih pemula, saran saya sebaiknya mulai dengan yang jangka panjang dulu nih. Nah, ini nih ya, IHSG ya. Kamu nanyain Ya. IHSG gimana nih? Wah, giveaway kalau bisa jangan cuma 3, kalau bisa 10 gitu. Udah tak kasih semua aja lah. Kita kasih KCI ya Pak ya, ntar KCI gratis Oh iya semuanya. iya iya Apa itu? iya. Habis Tanggal ini ya. berapa? Tanggal berapa kita? Tanggal 4 berapa itu ya? Bulan depan ya kalau nggak salah ya. Oke oke. Nah, Silakan ini. silakan. Silakan. Ini tuh IHSG sekarang nih ya. IHSG saat ini. Kemarin tuh sempat jatuh 37%, terus kemudian naik lagi 26% dari bottom. Ini sampai di tanggal 7 April gitu ya. 7 April gitu. Nah, terus kemudian saat ini sekitarannya 26-27-an lah gitu. Nah, terus kalau Oke. yang IHSG Halo Bu Ellen. Sepertinya agak ada gangguan sinyal nih. Bu Ellen.
Oh, oke. Sorry teman-teman, seperti agak ini ada gangguan signal. Saya coba invite lagi Bu Ellen-nya sebentar ya. Sa- Mohon maaf teman-teman, seperti tadi karena ada gangguan sinyal. Iya nih, Bu Ellen-nya hilang. Sebentar, sebentar. Sabar, sabar. Tenang. Maaf ya lagi seru banget ya. Sebentar, sebentar. Ya, sebentar. Sebentar. Ya, sabar, sabar. Iya nih, sebenarnya lagi ada gangguan sinyal. Mungkin jam segini lagi hektik juga kali ya di di atas sana ya. Jadinya kehilangan nih kita signalnya. Sebentar ya, Bu Ellen. Waduh, belum ada lagi nih. Oke, baik teman-teman sambil menunggu saat ini memang kita lihat ya bagaimana kondisi pasar kita belakangan yang hari ini ya bisa dikatakan dalam seminggu terakhir naik turun nih gitu ya. Makanya kita sambil hari ini nih kita sengaja mau bahas lebih lanjut dengan Ibu Ellen May gitu. Supaya nanti juga ulasan-ulasannya tentu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Iya, sorry sorry ya sebentar nih. Sepertinya di daerah sana sedang bermasalah seperti ini untuk sinyalnya nih. Pasti karena hektik juga ya. Semoga secepatnya Bu Ellen bisa gabung sama kita. Sebentar ya teman-teman. Iya. Oke, baik teman-teman. Sambil kita nunggu Bu Ellen, kita saya barusan cek chat sama beliau, katanya kayak memang ada masalah sedikit di jaringan. Ya, teman-teman saya sambil menjawab beberapa ya. Di sini jadi ada pertanyaan nih, artinya bagusnya investasi reksadana atau saham. Saya mau jawab dulu dari sisi begini. Kalau reksadana ini kan adalah salah satu investasi yang memang secara underlying-nya menggunakan saham-saham di Bursa Efek Indonesia salah satunya, selain dari obligasi dan sebagainya. Nah, bagi investor yang pemula, sometimes ada yang merasa lebih nyaman untuk masuk nih melalui pintu pasar modal melalui reksadana. Tapi ada juga yang mereka dari awal ingin masuk dari sisi langsung ke saham gitu. Tapi yang membedakan adalah kalau saham itu adalah Anda kepemilikan secara langsung ya. Sementara kalau reksadana Anda tidak membeli penyertaan gitu. Anda hanya membeli seperti kontrak harga tertentu dan di mana Anda bisa memanfaatkannya ya kurang lebih tetap ditransaksikan di pasar modal ya. Artinya saham-saham itu diambil juga merupakan underlying dari perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Iya, tentu di sini ada di save dong. Ya, pasti kita save, tenang aja. Nanti biar bisa dinonton review lagi ya. Saya mesti cari lagi Ibu Ellen May. Tuh, jam segini orang lagi pada buka puasa. Wah, ternyata rame juga ya yang yang pada lagi mengudara ya. Waduh, thank you yang dari Tegal. Tadi ada juga dari Pontianak. Waduh, luar biasa nih teman-teman. Thank you ya sudah. Nih, Ibu Ellen sudah bergabung kembali. Akhirnya, langsung saja kita panggilkan. Halo, Halo. sudah kembali? Oke, oke. Oke, Halo. sudah muncul. Halo, Bu Ellen. Ya, Clear? maaf. Sempat keputus ya, tiba-tiba hilang gitu aja. Iya nih sepertinya Oke. mungkin lagi rame di traffic di atas, jadi maklum hal seperti ini sering terjadi. Oke, Ya, Bu Ellen ya. bisa dilanjutkan yang tadi lagi menampakkan Oke. pergerakan dari Ya, IHSG ini. ini sepertinya. Ya, ini jadi teman-teman nih ya, ini 2008. Ini waktu itu turunnya tuh turun dalam gitu ya. Terus kemudian 2008 Februari itu naik kenceng juga, 20-an%. Ini bukan kondisi yang normal kalau kayak gini. Kalau normal ya Oke. fluktuasinya nggak kayak gini. Ya, jadi naik turunnya memang kenceng banget. Terus kemudian, nah ini Anda perhatikan. Ini turun dalam itu dari Juni sampai kemudian Oktober 57%. Jadi penurunan IHSG yang 61% dari puncak sampai bawah ini paling banyak itu terjadi di bulan Juni sampai bulan Oktober gitu ya, pertengahan tahun sampai Oktober. Nah, inilah yang sebenarnya disebut dengan sell on May and go away gitu. Jadi sell on May bukan yang bukan
hari bulan Mei terus kemudian pasar saham jatuh gitu, enggak gitu. Teman, pelajarannya apa sih? Pelajarannya adalah, dan ini kalau diperhatikan 2009 dia recover-nya cepat ya. Pelajarannya adalah kalau kita kembali lagi untuk yang 2020 nih, 2020 nih ya, turun sempat 37% dan kemudian naik 26% sampai sekarang IHSG juga nggak turun-turun yang sampai gimana banget gitu. Pelajarannya adalah 2008 dan sekarang ini kalau kondisi market lagi bearish, fluktuasi yang 20% lebih di dalam 1 atau 2 bulan itu adalah fluktuasi yang normal ketika kondisi market lagi bearish gitu. Jadi ya jangan terus beranggapan kalau udah naik kenceng itu terus kayak gimana ya, udah naik kenceng terus kayak aman nih, udah oke gitu. Sebenarnya kalau saya ngelihat IHSG ke depan ini masih bisa terkoreksi gitu. Jadi masih bisa turun dengan tahun ini. Oke, Bu Ellen berbicara tadi, Bu Ellen bilang bahwa bisa aja masih potensi terkoreksi lagi. Kalaupun sampai itu terjadi, menurut Bu Ellen faktor-faktor apa saja sih yang bisa menyeret IHSG untuk turun lagi? Karena banyak yang bertanya, Bu Ellen, sekarang ketika kita terjadi penurunan gara-gara pandemik ini sempat menyentuh 3.900, lalu sekarang posisi udah naik di 4.600 begitu ya. Masih ada yang selalu merasa cemas gitu, was-was karena bisa aja nih kembali ke 3.900 lagi dan sebagainya. Kira-kira menurut Bu Ellen, faktor-faktor apa aja sih yang bisa membawa IHSG ke arah itu lagi? Yang apa faktor yang bisa membawa IHSG ke arah itu lagi ya. Jadi ini sebenarnya kemarin saya tampilkan untuk presentasi saya di seminar online hari Sabtu kemarin ya. Karena jawabannya semuanya ada di sini nih. Harus saya sediakan data karena kalau enggak nanti teman-teman wah ini cuma berdasarkan ini aja gimana gitu. Nah ini beberapa data nih ya, US unemployment hit post-war high of 14% gitu. Ini data dari FT. Jadi maksudnya sekarang ini tingkat pengangguran sangat tinggi sekali dan perekonomian di dunia ini juga sangat melambat sekali ya. Meskipun Amerika kemudian negara-negara lain udah mulai membuka lockdown-nya. Nah, teman-teman juga lihat ya saat ini sedang terjadi tidak hanya trade war aja, tapi corona war dan juga bahkan beberapa media mulai menyebut war beneran gitu loh, mulai ada gejala-gejala itu. Jadi saya harap sih jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai terjadi kacau balau bener. Nah ini adalah data GDP China yang sempat turun dalam. Tapi meskipun demikian, China ini memang bisa dibilang yang paling bagus di seluruh dunia untuk recovery-nya gitu. Ini saya bahas nanti ya. Oke, sebentar. Ini saya kasih lihat. Nah, ini data dari Indonesia sendiri. Anda bisa lihat ini untuk indeks keyakinan konsumennya ini turun di bulan April kemarin. Mei gimana? Masih sama seperti ini. Gitu. Nanti kayak gini nanti imbasnya di laporan keuangan di kuartal kedua, bukan di kuartal pertama ini. Ya, jadi kuartal kedua yang akan terimbas sekali. Nah, perhatikan. Ini tren pertumbuhan ekonomi RI aja ini udah anjlok banget ya. Jadi ini nanti di laporan keuangan kuartal 2 dan di situ nanti kuartal 2 tuh bulan apa ya? Juni ya. Bulan apa sih, Pak? Ya, benar Juni ya. Maret, April, Juni. Ya, jadi memang kenapa saya bilang mulai Juni, Juli, Agustus, September itu mulai hati-hati ya itu tadi dampak dari keluarnya Q2 yang saya proyeksikan agak melemah, bukan agak melemah, sangat melemah sekali. Benar. Nah ini GDP Indonesia, GDP negara-negara maju di seluruh dunia. Ini yang untuk dunia sendiri dia sebenarnya negatif. 2020, 2021 recovery diperkirakan akan cepat. Nah ini yang paling cepat recovernya China dan pertumbuhannya masih oke. Kemudian yang kedua surprisingly bukan US tapi India. Dan meskipun nggak ditulis di sini, ya, yang menarik Indonesia ini juga nanti ketika recovery-nya di Indonesia akan termasuk cepat. Jadi China, India, dan Indonesia itu termasuk yang bagus recovery-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini Indonesia, ya,
GDP growth forecast-nya ini sumbernya dari Asian Development Bank ya. Outlook 2020. Nah, ini sempat turun kan 2020 forecast-nya segini aja. Namun 2021 ini diperkirakan akan kembali udah balik normal lagi gitu. Jadi memang Indonesia ini hebat banget. Kenapa? Karena memang salah satu faktor untuk penghitungan GDP-nya, faktor terbesarnya yang berperan itu merupakan consumer ya. Jadi tingkat konsumsi masyarakatnya yang tinggi didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang secara geografis gede gitu. Nah, ini yang saya bilang ya jadi perhitungan saya nanti kalau memasuki kuartal kedua ini gimana balik kameranya ya? Oke. Oh, bisa. Gimana balik kameranya nih? Iya. Ada pilihan di situ yang kanan. Entar, yang kanan bawah ada lambang circle. Coba. Bisa nggak? Ini agak-agak buffer juga. Ya, jadi untuk kuartal 2 memang saya perkirakan masih akan turun di IHSG-nya ini. Namun memasuki tahun 2021 nanti akan cepat, baliknya akan cepat gitu. Jadi ya saat ini kesempatan banget. Teman-teman kalau kembali ya ke chart 2008 tadi nih, teman-teman kalau lihat chart 2008 dia recovery-nya cepat banget gitu. Pak, mungkin bisa dibahas yang lain dulu, saya keluar masuk lagi ya ini ya. Oke. Iya, seperti lagi buffer. Oke. Baik teman-teman, sorry sepertinya di sini situasinya lagi ini ya karena sinyal kayaknya lagi hektik banget di atas, jadi sinyalnya agak on off. Nah teman-teman tadi memang sudah dibahas oleh Bu Ellen ya terkait dengan bagaimana optimisme pasar kalau kita melihat situasinya pasca kondisi seperti ini, pasca pelemahan global, diperkirakan bahwa dalam beberapa waktu ke depan, khususnya tahun depannya itu juga adalah 2021, di mana market kita juga akan kembali bergairah lagi gitu ya, karena beberapa indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang akan cepat ya dalam recovery-nya, Indonesia, India ya, dan itu memang sejauh ini dikatakan negara-negara yang apabila terdampak dari pelemahan secara global, maka dia akan naik juga dengan cepat. Nah, Bu Ellen, saya sambung lagi nih. Kalau kita berbicara historical dari IHSG, ya kita katakan dari tahun 2008. Ada beberapa tahun di mana selama 10 tahun terakhir ini kita memang mengalami tekanan besar ya, tekanan dalam yang itu sebenarnya difaktorkan oleh kondisi tekanan global, baik itu dari 2008 subprime mortgage, lalu juga krisis Yunani, krisisnya Argentina, pandemik ini 2020 dan juga perang dagang di 2018. Setiap tahunnya setelah terjadi itu kita mengalami kenaikan indeks, artinya indeks yang pasca pelemahan global, tahun depannya kita naik gitu ya. Kalau dari Bu Ellen sendiri berpikir kira-kira berapa lama sih sebenarnya untuk waktu untuk recovery itu? Karena menyangkut tadi Bu Ellen juga mengatakan ya tahun depan kita diperkirakan juga akan ada capital inflow lagi masuk ke dalam negara kita. Tapi umumnya berapa lama sih proses recovery-nya? Jadi kalau bicara tentang proyeksi ke depan, ya kita memperhitungkan dengan apa faktor-faktor yang kita udah lihat saat ini. Contoh, kemarin kan di bulan Desember itu banyak sekali orang yang bikin Outlook 2020 berdasarkan faktor-faktor yang terlihat saat itu. Mereka tidak melihat faktor coronavirus gitu. Sekarang ketika ada coronavirus yang tidak terprediksi, tidak terantisipasi, jadi mereka akan melakukan revisi. Nah, berdasarkan saat ini, kondisi yang saat ini ada ya, saya melihat nanti recovery-nya itu kemungkinan mulai November sampai Desember. Jadi kalau coronavirus ini udah mulai slowing down, di bulan Juni ini udah mulai slowing down, saya melihat ada tanda-tanda juga aktivitas mulai mau dibuka di bulan Juni, nah udah mulai slowing down, kemudian nanti Agustus dan September itu masih ada dampak dari laporan keuangan kuartal 2 yang masih melambat ya. Nanti di akhir tahun di bulan November Desember itu udah mulai terlihat perbaikan. Logikanya dari mana? Logikanya dari ini. Kalau memang Juni udah dibuka, perekonomian udah dibuka, maka itu akan tercermin di dalam laporan keuangan kuartal 3. Kuartal 3 dan kuartal ya, itu akan membaik. Nah, kuartal 3 itu nanti muncul di September, biasa agak telat-telat dikit. Orang biasa kadang-kadang perusahaan keluarinnya di Oktober, November. Sehingga itu direspon positif oleh
investor, baik investor besar maupun investor retail. Nah, itu yang akan membuat recovery gitu loh, membuat recovery di pasar saham gitu. Terus kemudian di Januari 2021 juga saya melihat akan lebih cepat. Nah, itu sekali lagi faktor-faktor yang diperhatikan saat ini sesuai dengan kondisi sekarang ya. Kalau misalkan itu Donald Trump yang tidak bisa diprediksi dia ngomong apa, tahu-tahu apa perang atau gimana, nah itu bisa berubah lagi situasinya dan kita harapnya jangan sampai terjadi seperti itu loh. Gitu. Oke, Bu Ellen, sekarang kalau kita melihat juga nih, salah satu penyebab dari pelemahan global 2020 ini adalah ancaman terkait dengan hasil pemilu di Amerika ya, yaitu bulan November nanti, di mana ditentukanlah siapa yang akan memimpin Amerika untuk selanjutnya. Apakah dampak dari ini, kalaupun Donald Trump menang lagi seperti apa, menurut Bu Ellen, apakah ini akan berpengaruh lagi terhadap tadi kan Bu Ellen bilang bahwa November kita bisa dikatakan sudah mulai recovery dengan baik gitu. Ternyata di bulan November katakan Donald Trump menang. Apakah situasi ini bisa berpengaruh terhadap prediksi yang kita bahas pada malam hari ini? Jadi kalau market sendiri, kita mundur ya waktu kemarin pemilihan presiden Hillary Clinton dengan VS Donald Trump gitu. Market itu sebenarnya nggak nge-pro Donald Trump gitu ya, terlepas dari masyarakat di sana nge-pro Donald Trump, kemudian dia terpilih gitu. Nggak nge-pro Donald Trump. Tapi kenyataannya setelah Donald Trump terpilih pun market juga nggak yang sampai turun-turun gimana. Maksudnya ya, oke-oke aja. Memang volatility jadi naik banget gitu, naik turunnya market nih jadi ini banget gitu. Jadi sekali lagi kalau misalkan nanti Donald Trump nggak kepilih, tentunya market juga akan merespon lebih baik gitu ya. Karena apa? Karena Donald Trump ini seringkali mengutarakan banyak hal yang bikin volatility itu jadi berantakan. Jadi strategi investor tuh jadi ya gitulah, jadi berantakan gitu. Nah, tapi kalau sampai dia kepilih lagi, apa yang terjadi? Selama nggak ada perang sih saya lihat masih fine-fine aja. Cuman volatility juga akan meningkat. Ya, jadi setiap dia ngomong apa nanti bisa naik atau turunnya itu cepat sekali gitu. Dan indecision jadi tinggi sekali gitu ya. Jadi di China sendiri mereka juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang banyak orang nggak akan perkirakan sebelumnya gitu. Jadi ya itulah, jadi volatility tinggi ini antara berkah atau gimana buat trader juga gitu. Namun kalau saya lihat sekarang ini, kan sekali lagi sekarang ini kesempatan pas momen sekarang ini sampai nanti di kuartal 2 sampai bulan 2 sampai 3 lah, sampai bulan September Oktober ini kesempatan buat kita masuk di pasar saham gitu. Oke. Jadi teman-teman seperti kita dengar tadi ya bahwa ada beberapa pandangan persepsi terkait dengan ya salah satu situasi yang bisa dikatakan membayangi kita, pasar kita adalah dengan adanya pemilu yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat pada akhir tahun nanti ya. Tentunya siapa yang menjadi pemenang ini perlu dan sangat dinanti-nantikan oleh para investor ya, karena ini akan menyangkut juga kebijakan ekonomi baik secara untuk Amerika sendiri maupun secara global. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya juga tadi lihat sudah ada beberapa yang bertanya, saya sudah coba jawab ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, Bu Ellen, terkait dengan tadi kita punya optimis bahwa sekitar katakan di periode terakhir 2020 ada optimisme pasar sudah akan kembali ke arah normal, ke arah jalan yang benar, seperti gitu. Nah, dari sekarang bulan Mei ya sudah mau masuk semester 2 ini. Kalau menurut Bu Ellen ya, kalau kita berbicara pasar modal syariah, yang saat ini kebetulan kita lagi bulan Ramadan dan kita juga banyak investor yang juga mengambil prinsip berinvestasi secara syariah. Ya, tentunya syariah ini kan kita berbicara satu instrumen yang memang memiliki bisa dikatakan secara fundamental baik karena mungkin perusahaannya memiliki utang yang kecil dan sebagainya. Kalau menurut Bu Ellen nih, saham apa sih? Bukan saham deh, mungkin lebih ke sektor kali ya. Enaknya sektor apa yang saat ini mungkin layak disimpan atau dicicil pelan-pelan oleh para investor sampai ya katakanlah menatap nanti di akhir tahun nanti ketika pasar sudah lebih normal. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan itu mungkin kita ini dulu kali ya Pak ya. Ini hadiahnya apa aja sih buat yang ngikutin live Instagram ini? Oke. Calon investor gratis ya, kelas calon investor. Ya buat teman-teman yang
ikut KCI itu buat mereka yang baru mau memulai di pasar saham. Namun setiap Ya, teman-teman yang benar. masuk ke ini KCI ini, jadi ellendesme.com/KCI ya, itu ada di ininya Ya, sudah ada. ellendesme.com/KCI. Oke. Ya, itu nanti teman-teman bisa dapat kelas calon investor gratis dari saya, dari Pak Marco, dan juga dari AB, dari Sekuritas, Bulan Jakarta dengan support Sekuritas yang untuk yang pertama ini. Dan kemudian ya nanti setelah itu teman-teman bisa dapetin juga seminar online gratis ya, dengan ikut KC ini dapat 2 seminar gratis online. Nah, nanti di akhir sesi dapat hadiah juga nih. Hadiah apa nih ya? Tadi mintanya 10 gitu ya, 10 pemenang. Oke deh, saya kasih 10 untuk teman-teman yang bisa ngejawab pertanyaan. Nanti pertanyaannya oleh Pak Marco dan saya tentang live ini ya, nanti saya kasih 10 M-Trade gratis selama 7 hari. Ya, jadi 7 atau 15 ya, saya kasih 15 hari deh, kasih 15 hari gratis gitu ya. 7 hari kok kayak nggak berasa gitu. Teman-teman ya mengikuti ini ya. Oke. Nah, oke. Bu Ellen, ini videonya tampil nggak ya? Bu Ellen, videonya tampil nggak atau masih lagi muter ya? Masih ngeheng ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini mau saya ulang lagi? Oke, saya ulang masuk lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya, saya tunggu ya. Oke, teman-teman ya, kita sambil nunggu Bu Ellen come back to live lagi. Jadi thank you for teman-teman yang sudah bertanya ya. Di akhir nanti mohon maaf apabila memang ada pertanyaan yang belum sempat saya sampaikan di situ. Semoga teman-teman tetap berbesar hati ya. Kita mencoba untuk sebisa mungkin, sebanyak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia, kita bekerja sama dengan LME Institute dalam memberikan kelas calon investor. Nah, pentingnya kelas ini adalah bagi Anda yang belum menjadi investor, namun sudah tertarik, sudah ngeliat-ngeliat gitu ya, tentunya ini adalah kelas yang sangat layak dan sangat wajib untuk Anda ikuti. Kenapa? Karena kelas seperti ini adalah kelas yang penting bagi Bapak Ibu sekalian, ketika teman-teman ingin masuk ke dalam industri pasar modal ini, akan jauh lebih baik ketika Anda sudah mengikuti edukasinya. Supaya teman-teman ngerti nih, artinya harus berbuat apa, ya, harus menerapkan strategi seperti apa, gitu. Karena kalau investor yang tidak melakukan proses ini sangat berpengaruh banget terhadap respons terhadap situasi-situasi tertentu. Respons terhadap situasi seperti ini di tengah pelemahan global begini, itu sangat ditentukan sejauh mana teman-teman mempersiapkan diri Anda sebagai investor. Nah, di kelas calon investor ini, teman-teman akan memperoleh strategi-strategi GT itu, baik itu mengenal pasar modalnya, secara aturan seperti apa, mekanismenya, termasuk juga bagaimana strategi Anda nanti dalam menentukan pilihan saham-saham Anda yang layak untuk Anda investasikan. Kembali, karena memang investasi ini adalah investasi buat jangka panjang untuk masa depan Anda. Jadi teman-teman nggak boleh salah dalam memilih saham. Itulah salah satunya kenapa hari ini kita hadirkan nih langsung Bu Ellen nih, yang dari tadi tuh wah dielu-elukan sekali nih oleh para masyarakat investor. Katanya benar-benar mentor pasar modal, waduh luar biasa. So, Bu Ellen lanjut lagi nih, kita di tengah kondisi begini, walaupun sinyalnya hilang timbul, nggak apa-apa, lanjut Bu Ellen, silakan. Pak, mungkin tadi saya nge-hang tuh ketika saya tulis URL. Mungkin URL-nya bisa dibantu untuk dipin, Mbak, ellendesme.com/KCI, karena tadi ada beberapa teman yang nanya. Oke, saya kembali lanjut sambil jawab pertanyaan ya, Pak ya. Nah, kalau untuk sektor apa, ini mungkin beberapa teman juga udah mungkin sempat tahu ya. Jadi saya kalau untuk long term investing saat ini saya mencari sektor consumer good, always consumer good gitu ya. Untuk jangka panjang juga banking itu memang yang paling cepat baliknya. Kenapa? Karena untuk banking ini sendiri dia punya kapitalisasi ukurannya paling gede gitu ya di Indonesia gitu untuk saham-sahamnya. Jadi otomatis nanti kalau misalkan turun dalam itu investor besar juga pasti akan ambil dulu gitu ya. Kenapa? Untuk dia punya kinerja portofolio itu bisa mirip dengan IHSG atau lebih baik dari IHSG. Nah, gimana caranya supaya bisa lebih baik dari IHSG? Maka selain ngambil saham-saham blue chips untuk investor-investor besar, mereka juga akan ambil perusahaan-perusahaan second liner, perusahaan-perusahaan berkembang yang memiliki kinerja bagus. Nah, ini tadi saya ada janji nih mau kasih
emiten dengan margin laba 2 digit kuartal 1. Ini tadi apa Nah, namanya dari foto itu ini dia, ya. tunggu. Ini bahaya nih kalau saya balik kamera bisa ngeheng lagi nih. Jadi saya bacain aja ya. Bacain aja, Bu El, bacain. Hari ini tough banget ini live-nya ya. Niat perjuangan Mas. Oke, jadi beberapa perusahaan ini banyak banget, yang di sini banyak banget. Ini saya akan bacain beberapa yang memang bagus aja gitu. Memang bagus fundamentalnya gitu ya. Jadi pendapatan kuartal 1 dibandingkan pendapatan kuartal 1 2020 dibandingkan dengan kuartal 1 2019 ya. Kuartal ini dibandingkan 12 bulan yang lalu, kuartal yang sama 12 bulan yang lalu. Nah, ada satu perusahaan yang bagus banget nih, Kalbe Pharma. Dia tuh naik 10%. Dia naik 10% untuk perubahan pendapatannya. Sedangkan untuk laba bersihnya, si Kalbe Pharma ini, dia naik 12%. Padahal kemarin kan sempat US dollar, sempat naik luar biasa ya, tough banget. Nah, ini untuk Kalbe Pharma, dia untuk laba bersihnya naik 12% kuartal sekarang dibandingin dengan kuartal yang sama tahun lalu. Ini amazing banget. Dan kemudian untuk NPM-nya, net profit margin-nya sendiri, si KB Pharma ini, dia naik 11,55%. Nah, ini ada banyak banget saham di sini. Aku bacain aja untuk sektor-sektor yang memang aku suka dan juga layak ya. fundamental bagus. Kemudian ada lagi nih, ada saham Sido. Sido sih dia cuma naik 2% aja untuk pendapatannya ya, dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu. Cuman yang menarik nih ya, ternyata Sido ini dia melakukan penghematan secara operasional kalau saya lihat. Kenapa? Karena dia punya pendapatan revenue cuma naik 2%, tapi dia punya laba bersih itu naik 10,85%. Sehingga net profit margin-nya ya, kalau kuartal 1 2019 itu net profit margin-nya Sido 29,27%, saat ini net profit margin Sido muncul itu 31,69% gitu. Terus kemudian ini ada lagi perusahaan di sektor consumer staples ya, yang ini memang naiknya nggak gitu gede, tapi sebuah prestasi banget nih. Contoh nih ya, ini bukan contoh, ini beneran nih. Ini Unilever, dia punya perubahan pendapatan di kuartal 1 2020 dibandingin dengan 2019 itu naik 4,58%. Nah, itu pendapatannya. Labanya dia naik 6,53% ya. Jadi NPM di kuartal 1 2020 ini jadi 16,7%. Buat si Unilever, meskipun naiknya cuma 4,58%, pendapatannya dan labanya naik 16%, itu sebuah peningkatan prestasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini perusahaan gede banget, bukan perusahaan berkembang, dia perusahaan yang udah mapan. Jadi kalau naik 16% tuh bagus banget gitu. Terus kemudian ada Cleo. Nah, saya sempat sebut-sebut Cleo beberapa hari terakhir ini gitu loh. Nah, ini Cleo, dia punya pendapatan revenue itu naik 21,46% dibanding dengan tahun 2019 ya. Dan kemudian dia punya laba bersihnya, kalau tadi revenue kan pendapatan ya, salesnya ya, laba bersihnya si Cleo ini keren banget nih. Laba bersihnya naik 40%. Nah, yang menarik, Cleo ini kemarin laba bersih di Desember 2019 dibandingin Desember 2018. Kuartal yang sama dibandingin setahun sebelumnya, itu naik lebih dari 100%. Nah, yang terpenting bagi kita adalah melihat konsistensi. Nah, kalau habis naik 100%, ini kok 40%, oke nggak? Kalau masih di kuartal 1 masih oke. Nah, nanti selang masuk ke kuartal 2, 3, 4, itu dia harus naik terus. Kita harus bandingkan kuartal 4 Desember dengan Desember 2019. Kalau misalkan dia bisa mendekati 100%, itu oke juga gitu. Jadi menurut saya di kuartal 1 dia bisa naik 40%, itu sangat bagus sekali gitu. Sehingga NPM-nya saya 12%, ya. Saya potong sedikit. Tadi beberapa saya lihat kan seperti Sido, ada Cleo dan sebagainya gitu ya. Kalau saya juga memperhatikan bahwa harga saham-saham tersebut di tengah kondisi pandemik ini mereka bisa dikatakan sudah seperti Sido salah satunya, dia sudah
kembali ke harganya pada saat sebelum dia mengalami penurunan pasca pandemik ini. Beberapa perusahaan tadi yang Ibu Ellen sebutkan juga beberapa juga ada yang mengatakan bahwa ini saat ini sudah valuasinya sudah kemahalan dan sebagainya. Bagaimana menurut Bu Ellen terkait hal itu? Kalau saya bilang sih ya, kalau dibilang kembali pada saat sebelum pandemi, belum belum sampai benar-benar balik ke situ sih. Jadi sekarang masih ada kesempatan. Apalagi yang namanya Unilever ini discounted-nya tuh bukan 2020 ini aja loh. Sejak Hmm, hmm, 2018 dia itu udah discounted banget gitu. Nah, sedangkan kalau memang perusahaan seperti Cleo itu memang dia hmm, secara valuasi memang agak mahal, itu wajar. Kenapa? Karena ini adalah perusahaan berkembang, growing stocks gitu ya, growing hmm, company. hmm, Dan Theo sendiri dia juga nggak bagi dividen, dia gunakan duitnya benar-benar untuk berkembang dan berkembang gitu. Nah ini ada yang oke. menarik nih Pak ya. Jadi kalau tadi saya bahas perusahaan-perusahaan apa namanya di sektor consumer goods, sekarang saya akan bahas ini ada satu di MDKA. MDKA ini ya. Jadi instead of Antam, saya melihat MDKA ini memang lebih menarik secara fundamental. Dia punya revenue itu naik 13% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu gitu. Ya, itu sih. Namun dia punya laba agak turun gitu ya. Jadi that's why saya lebih memilih memilih consumer good ya. Jadi MDKA tadi kalau Oke. dibandingin kita memang lebih lumayan gitu. Ya itu tadi. Jadi beberapa perusahaan sebenarnya di sini ada banyak disebut, saya Ya. sebut semua ya. Andi, APII, BRI, Leo, IPCM, KLB Pharma, MKPI, MLBI ini Multi bintang ya. ya, MLBI agak negatif ya, dia negatif. Ya. Terus kemudian MMLP, OASA, PTBA, SCMA. Jadi ini yang udah keluar semuanya. Ini yang bagus-bagus banget tuh yang tadi yang saya sebut, ada Kalbe Pharma, kemudian Cleo, kemudian ada Sido Muncul, ada Unilever. 4 itu. Dan saya senang banget sih, emang perusahaan ini, 4 ini dari kemarin juga saya udah bahas berapa kali. Untuk selain sektor consumer goods sendiri, ada satu yang menarik juga nih, ada Tebik. Tebik ini dia punya pendapatan naik 11%, 11,57%, dan kemudian dia punya laba itu dia naik naik sekitar 4% gitu, nggak terlalu outstanding gimana, enggak, cuman ya lumayan lah di tengah market yang lagi kayak ini dia masih bisa naik gitu. Hmm. Itu sih. Oke, oke. Oke, Bu, di tengah kondisi seperti ini, artinya kita dalam suasana momen Ramadan seperti ini, sedikit banyaknya ada investor-investor yang mereka untuk mencoba menerapkan konsep investasi syariah dalam portfolio mereka. Artinya mereka juga bertanya kan, artinya tadi tuh ada yang nanya nih menyangkut dengan fundamental. Bagaimana Hmm. sebenarnya penerapan fundamental yang simple gitu ya? Karena mereka mencoba untuk menerapkan itu, tetapi karena masih newbie, jadi masih bertanya nih, bagaimana strategi yang gampang, yang mudah dalam menjalankan konsep investasi secara based on fundamental yang baik gitu ya. Karena juga kalau kita lihat perusahaan-perusahaan syariah yang saat ini ada di kita yang masuk dalam kategori daftar efek syariah juga sebenarnya merupakan list of perusahaan-perusahaan yang memang bisa dikatakan memiliki fundamental yang baik seperti itu. Oke. Kalau bicara tentang fundamental yang baik, banyak teman-teman tuh mikirnya valuasi harga wajar gitu, itu memang benar, nggak salah. Hmm, Namun kalau saya justru melihat nomor satu banget itu adalah bisnis model dan pangsa pasar gitu. Saya suka dengan ini, agak mungkin selera ya, subjektif ya. Saya tuh suka banget ya. sama perusahaan ini. Dia punya pangsa pasar gede. Kalau bisnis model untuk jangka panjang tuh yang nggak mudah disrupted gitu, kayak yang tadi udah saya sebut ya beberapa perusahaan itu, dan kemudian pangsa pasarnya gede. Nah, pangsa pasar gede artinya gimana? Piramida ekonomi Indonesia tuh gini banget, bawahnya tuh lebar banget gitu ya. Dan ternyata Oke. yang menarik kan banyak orang berpikir ya, wah paling bawah tuh paling nggak punya duit gitu loh, paling nggak bisa belanja gitu. Udah kalau jualan bikin produk yang orang middle
tahun itu dalam 2 kali ya, yaitu tepatnya bulan Mei dan bulan November, itu akan ada valuasi ulang dari para desain UI dan OJK, sehingga saham-saham syariah itu akan dikeluarkan dan selalu divaluasi dengan kondisi terakhirnya. Benar, Aribek? Sudah? Oke, bisa lanjutin. Iya, teman-teman, halo. Oke, oke, sorry, ini masih ada gangguan seperti ini ya. Saya mohon maaf jika apabila dari tadi terjadi beberapa kali naik turun dari kondisi signal ya. Ya teman-teman, sambil menunggu lagi, jadi prinsipnya ketika Anda melihat bahwa pasar modal syariah itu adalah salah satu instrumen investasi ya dari pasar modal juga, namun berbeda mekanismenya. Mekanisme dalam arti tentunya pilihan sahamnya hanya berdasarkan konstituen daftar efek syariah. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa di tengah kondisi seperti ini pun pertambahan investor daripada investor pasar modal syariah juga mengalami peningkatan yang luar biasa ya gitu ya. Bisa dikatakan dari jumlah saham-saham yang diperjualbelikan saja 64%-nya dari perusahaan tercatat di bursa itu sudah masuk dalam kategori pasar modal syariah. Jadi ini adalah salah satu pilihan-pilihan dalam kategori syariah yang bisa menjadi pilihan Anda dalam berinvestasi. Dari tadi saya melihat banyak teman-teman yang cukup mengambil pertanyaannya, artinya mencari saham-saham dengan fundamental yang baik dan sebagainya gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi salah satu alternatif Anda dalam melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Oke, kita sambil menunggu juga ya teman-teman, apakah kondisinya masih ini sepertinya situasinya masih halo Halo. Oke, Pak, iya itu nih sepertinya dari tadi juga off dulu. banyak komen-komen juga nih jadinya agak berat. Biasa kalau saya off komennya membaik nih. Oke, sebentar nih. Saya komentingnya saya offin dulu. Dah, sudah itu juga banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Halo, sudah? Udah, Pak. Ini komennya mungkin di off dulu aja biar agak ringan, Pak. Karena beberapa kali dulu Ya. kayak juga membantu sekali. Oh iya, Bu Ellen soalnya banyak yang bertanya nih kalau Bu Ellen yang ngomong nih gitu. Bu, saya tadi sempat Namanya naik turun, ya. iya. Tadi ada yang saya ingat ada yang bertanya. Tadi ada yang bertanya, Bu Ellen, ini sedikit keluar dari ya, teman-teman kita masih nunggu ya. Ini juga Bu Ellennya belum. Oke. So teman-teman, thanks ya for teman-teman yang sampai sekarang masih stay tune di sini. Dari tadi kita sudah banyak membahas juga terkait dengan informasi-informasi dengan perkembangan update kita yang ada di pasar ya. Semoga itu juga memberikan dampak, memberikan insight baru bagi teman-teman dalam mempraktekkan ketika Anda menjadi seorang investor di pasar modal kita. Ya, Bu Ellen, dari tadi saya udah matiin, udah saya matiin komentingnya, tapi ternyata mungkin memang sinyal masih problem. So, saya repeat lagi pertanyaannya tadi ya, jadi terkait dengan pengaruh Dow Jones, nilai Dow Jones, kok bisa impact-nya ke Indonesia begitu? Gimana, Bu? Ya, jadi Dow Jones, S&P 500, kenapa impact-nya bisa sampai ke Indonesia? Karena mereka itu memang kan termasuk salah satu bursa yang paling besar di seluruh dunia dan seringkali dijadikan benchmark gitu untuk investor-investor besar mereka di dalam mengambil tindakan gitu ya. Okay. Jadi dilihat bahwa apa yang terjadi di negara-negara besar ini juga nantinya pasti akan memberi pengaruh ke negara-negara berkembang gitu. Cuman yang saya cermati lagi ya, mungkin beberapa tahun ke depan mungkin entah apakah
bursa China yang akan jadi benchmark atau gimana, kita nggak tahu gitu. Sekarang kan memang masih juga gitu. Halo? Oke. Ya, masuk. Lalu saya mau bertanya juga terkait dengan menurut pandangan Bu Ellen, sampai saat ini porsi kepemilikan investor di Indonesia itu bisa dikatakan selama 5-6 tahun terakhir didominasi oleh orang asing di Indonesia, ya. Meskipun data kita per April akhirnya menunjukkan tahun ini pertama kalinya investor domestik menjadi lebih besar persentasenya ketimbang orang asing. Jadi ini prestasi juga buat kita warga negara Indonesia bahwa sekarang posisinya kita lebih kuat nih, artinya dari sisi jumlah udah lebih tinggi daripada investor asing. Nah, menurut Bu Ellen, kenapa sih yang membuat investor asing itu kayaknya mereka demen banget gitu ya, kayak betah banget taruh duitnya tuh untuk invest di negara kita? Sekali lagi ya, balik lagi, Indonesia ini merupakan sebuah negara berkembang yang punya kelebihan yang negara lain mungkin nggak punya. Sekarang kalau saya lihat negara berkembang yang lainnya, ini apa? Vietnam ini sangat luar biasa sekali. Kemajuan perekonomiannya sangat luar biasa sekali. Dia bisa menyusul India one day gitu. Nah, tapi Vietnam nggak punya sesuatu yang Indonesia punya. Indonesia punya demografis yang sangat besar sekali dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Jadi itu juga menjadi satu nilai jual yang sangat bagus sekali buat Indonesia. Jadi investor asing juga akan ngelihat meskipun ekonomi di Vietnam maju atau gimana, mereka akan tetap melirik Indonesia ini daya beli masyarakatnya tuh oke loh gitu. Meskipun yang aneh ya itu tadi piramidanya begini, semakin ke bawah ternyata semakin konsumtif. Bener juga ya, kalau semakin ke bawah semakin konsumtif, mereka lebih banyak spending uang, nggak banyak simpen duit, jadi nggak kaya-kaya gitu. Jadi kalau orang yang benar juga ya. Jadi orang middle up itu golongan maksudnya menengah ke atas. Mereka mungkin nggak, ya mereka konsumtif, tapi mereka tahu bagaimana menyimpan uang dan mereka bisa iniin uang, mengelola uang. Kita bandingkan juga dengan Jepang ya. Jepang tuh negara maju yang dimana masyarakat mereka lebih banyak saving instead of spending. Jadi ya ini antara plus minus gitu. Jadi masyarakat kita yang banyak sangat membantu sekali negara kita ya. Itu plus minus lah, mau dibilang sisi negatif, sisi positif gitu. Iya, investor orang-orang Jepang itu mereka punya moto di mana mereka itu harus memikirkan bagaimana menghidup sampai 100 tahun. Jadi ini saya pelajari juga ketika kemarin ke sana, saya tanya sama orang-orang sana tuh bahwa mereka punya semangat untuk itu, Bu Ellen. Jadi itulah salah satu hal positif yang bisa kita ambil ya sebagai orang Indonesia, bagaimana kita menjadikan investasi itu menjadi sebuah habit ya. Makanya kita juga senang ketika sekarang investor kita sudah menjadi lebih tinggi persentasenya dari Indonesia, dari orang asing maksudnya. Nah, Bu Ellen, berbicara soal jumlah investor, apakah memang kalaupun katakan nih, persentase investor domestik itu sampai 75%, katakanlah ya, mendominasi banget, 35%-nya adalah orang asing. Apakah itu akan sangat berpengaruh dari sisi nilai transaksi dan sebagainya? Pastinya, ya jadi sekarang apa yang kita lakukan saat ini melalui live ini, melalui banyak edukasi, melalui KCI ya, sebenarnya sinyalnya udah cukup oke nih, jadi kalau misalkan temannya mau banyak, udah boleh lah gitu. Ya, jadi jangan coba-coba, boleh coba-coba nggak ya? Ntar jadi ini lagi, ngaduk lagi. Oke, jadi halo? Tadi ngomong apa? Jadi tambahnya investor kita dengan secara persentase lebih besar daripada orang asing, itu akan mempengaruhi transaksi. Pasti akan sangat mempengaruhi transaksi. Jadi apa yang kita lakukan saat ini melalui edukasi, baik melalui live, melalui KCI, dan banyak hal, itu kan salah satu tujuannya untuk meningkatkan pelaku pasar, jumlah pelaku pasar retail. Nah, kalau jumlah pelaku pasar retail ini meningkat, ya jumlahnya jauh lebih banyak di Indonesia, otomatis juga likuiditas pasar saham di Indonesia ini menjadi jauh lebih baik. Dan ini seperti sebuah lingkaran, itu akan menarik minat dari investor baik lokal maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, selain itu juga jadi banyak perusahaan yang mereka jadi mau IPO. Karena apa? Karena pasar sahamnya semakin liquid. Jadi kalau banyak perusahaan, tapi investor retailnya nggak banyak, terus yang tradingin beli jual cuman investor besar doang, itu nggak seru gitu ya. Jadi orang-orang juga akan mikir di saham saya IPO sahamnya nanti ini liquid atau enggak kayak gitu. Terus kemudian
Kalau misalkan retail udah banyak, investor, perusahaan-perusahaan semua pada mau IPO, nah ini jadi sebuah lingkaran pilihan buat si investor retail ini juga menjadi semakin banyak gitu investasinya gitu. Oke, Ya, jadi, Bu, ada konsep investor yang dikatakan sebagai IPO hunter gitu. Pernah dengar ya, IPO hunter gitu. Mereka selalu menyerbu saham-saham yang IPO. Menurut Bu Ellen, bagaimana ya seharusnya menyikapi saham-saham IPO? ya itu ada, itu termasuk mama dari teman saya, ibunya, itu lucu banget deh. Tante ini kalau berinvestasi itu pokoknya maunya IPO. Jadi spekulatif beli saham yang mau melantai di bursa, dia beli dulu sebelumnya, kemudian naik IPO, berapa hari jual. Dan sering untungnya. Rugi nggak? Pernah, dia nggak pakai analisis apapun, tapi selama ini dia lakukan terus-menerus, jadi dia IPO hunter, cari kemana gitu. Oke. Banyak kan untungnya gitu, banyak kan untungnya. Cuman kalau buat saya itu terlalu short term banget ya. Kalau mau dicoba itu silakan. Cuman membelinya memang benar-benar sebelum IPO itu. Kalau saya pribadi, saya bukan tipe yang sekali hit and run gitu. Jadi kalau mau investasi jangka panjang, benar-benar lihat fundamentalnya dan sekarang masuk, kemudian ya hold aja lamaan. Nah kalau yang tipe yang hit and run itu mungkin tipe trader yang trading cepat gitu. Oke. Wow, Bu Ellen ini kalau kita nggak terusin juga lewat sejam nih, cuman karena waktu sepertinya ntar lagi udah mau habis sih, takutnya kepotong. So teman-teman, gimana? Kita bacain yang menang hadiah aja kali ya, kasih pertanyaan. Oh boleh. Masih ada 4 menit nih, masih bisa. Silakan Bu Ellen, silakan. Dari Bu Ellen aja, jangan dari saya, Bu Ellen aja. Pertanyaan dari saya. Ada nggak? Dari Pak Marco dulu. Ya, dari Pak Marco dulu yang pertanyaannya apa nih yang gampang-gampang aja Pak, biar pada seneng. Gitu. Oke, dari saya gampang pertanyaannya. Ada yang ingat nggak sekarang jam perdagangan bursa jam berapa ya? Nah, kalau investor harusnya tahu tuh, jam perdagangan bursa yang diberlakukan saat ini. Ada yang tahu? Buku. Dapat 15 hari M-Trade. Tuh, ayo. Udah tambah dapat hadiah itu. Kasih tuh 10 orang. Oh, salah. Belum, masih. Freddy underscore Y. Freddy underscore Y. Bener Pak tuh, jam 9 sampai jam 3 Pak. Oke. Selamat ya. Sudah. Oke. DM saya ya. Oke. Silakan. Oke. Pertanyaan kedua dari saya. Sebutin dong. Ini tak pilih beberapa pemenang boleh ya Pak ya? Oh, monggo silakan. Onyximo, tolong DM saya ya. DM saya. Jadi dapat nih 15 hari IM-Trade nih. Terus teman-teman semuanya ke ellendesmay.com/KCI ya, itu nanti dapat seminar online juga dan kelas calon investor gratis. Oke, satu lagi, Ricky Septian Wijaya, benar nih ya. Oke, pertanyaan kedua. Nah, buat yang menang tolong DM saya ya, dapat 15 hari IM-Trade. Yang udah member ntar diperpanjang juga. Pertanyaan kedua, tadi saya ada sebut beberapa perusahaan yang dia punya pertumbuhan laba itu bagus banget di kuartal 1 2020 ini. Sebutin dong salah satu gitu ya. Jadi salah satu ada aja. Salah satu aja, bener satu udah boleh gitu. Oke, ayo yang bener. Mudah banget tadi. Nah, tuh udah dijawab tuh. Oke, itu juga ada tuh. Junita Halim. Junita Halim 1. Udah, Pak Andy Clinton udah Pak. Jos Syaifullah 163. Syaifullah 163. Oke. Terus Pak Edi Sugiarto. Edi, ini bukannya udah menang ya kemarin? Udah menang sih? Edi Sugiarto kok udah menang, jangan ikutan terus, tapi kesempatan buat yang lain. Oke. Satu pertanyaan lagi nih Pak, Boleh, dipersingkat Bu, udah mau habis waktunya. Dari Bapak nih. Dari saya? Gantian. Aduh, dari saya lagi ya? Oke, pertanyaannya gini aja. Namanya apa gitu ya Pak ya? Gimana?
kelas Gimana? yang kita adakan tadi namanya apa ya? KCI Oh, kepanjangan apa gitu ya Pak? Ya, Oke, ada yang KCI kepanjangan ingat nggak? apa? Tadi saya di awal sudah ngomong tuh, KCI